Selamat malam umat Tuhan di Jemaat Kerambe. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dalam Sabda dan Doa Jemaat Kerambe, Rabu 23 April 2025. Sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita menikmati pujian berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berbagai berkat dan anugerah yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Tuhan telah menuntun dan menyertai kami dalam berbagai karya dan juang kami hari ini. Dan tiba saatnya sebelum kami membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, kami rindu disapa kebenaran firman-Mu.
Karena itu kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu kami boleh dapat pahami dengan baik, dan kami boleh dapat berlakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka pembacaan kita pada malam hari ini dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke dalam kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita berada pada masa-masa Paskah, di mana kita terus menghayati akan pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus sebagai sebuah pengorbanan yang sempurna demi cinta kasih-Nya kepada kita umat yang berdosa ini. Oleh karena itu, tema perenungan kita sesuai dengan tema minggu ini adalah segala sesuatu telah dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita mengisahkan tentang para perempuan yang setelah kematian Kristus, mereka ke kubur Yesus untuk membawa rempah-rempah untuk Yesus. Ini adalah sebuah tradisi Yahudi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bagi orang yang meninggal sebagai tanda cinta kasih bagi mereka yang meninggal
untuk terakhir kalinya. Mereka adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lain. Perempuan-perempuan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat dekat dengan Yesus. Bahkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya, terutama ketika Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan dan mati, perempuan-perempuan ini juga terus menyaksikan bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalibkan. Oleh karena itu, harapan mereka bahwa dengan mengunjungi kubur Yesus, mereka dapat melampiaskan kasih sayang mereka terhadap Yesus. Walaupun di dalam perjalanan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka terus bersedih berduka cita. Mereka juga mengalami titik terendah di dalam kehidupan mereka. Pengharapan mereka menjadi hilang karena Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka pengharapan tentang kehidupan, ternyata mati bagi mereka. Ketika mereka sampai di kubur, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka melihat penutup kubur sudah terguling. Lalu mereka melihat juga Yesus sudah tidak ada. Yang ada hanya kain kafan yang dipakai oleh Yesus. Mereka termangu-mangu, kemudian muncul di dalam pikiran mereka berbagai persepsi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus dicuri orang. Mereka kaget, Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu yang mereka lupakan, Bapak Ibu, bahwa sebelum Yesus mati, ketika mereka berada di Galilea, Yesus sudah menyampaikan sesuai dengan ayat yang ke-7 pembacaan kita, mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kehadiran dua malaikat menyampaikan kepada perempuan-perempuan ini, lalu mereka mengingat semua itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah menyaksikan semua itu, para perempuan kembali dan menyampaikan juga kepada murid-murid. Hal yang sama pun terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana murid juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa perempuan-perempuan dan para murid ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Mereka selalu menyaksikan berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kebersamaan mereka dengan Yesus ternyata, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak cukup untuk mereka percaya tentang janji yang sudah disampaikan oleh Kristus. Terus Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita yang tidak menyaksikan langsung akan kejadian saat itu,
Apalagi ketika dalam kehidupan kita saat ini, berbagai pergumulan hidup datang menghampiri kehidupan kita. Apakah kita juga tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau juga kita seperti para perempuan dan murid Yesus yang meragukan atas kebangkitan Kristus? Ini menjadi sebuah pergumulan yang harus terus kita gumuli di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi kehidupan yang baik-baik saja, tentu kita masih tetap percaya akan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika pergumulan hidup itu bertubi-tubi menghampiri kehidupan kita, apakah kita tetap percaya kepada Kristus? Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Semoga kesaksian Alkitab tentang perjalanan Yesus dalam pelayanannya dan mencapai puncaknya melalui pengorbanannya, disiksa, mati, bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Itu cukup bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk terus percaya kepada Dia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengasihi kita. Dia adalah Allah yang kekal, yang hidup. Kita pun, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu terus merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Napas hidup yang kita nikmati sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah andil Tuhan bagi kita, cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Semua telah dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus sudah menuntaskan misinya. Tidak ada janji Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang tertunda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua telah digenapi melalui kematiannya di kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya demi cinta kasihnya kepada kita. Dia telah bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, sebagai bukti bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita tidak percaya lagi. Mari saudara-saudara, kita percaya kepada Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita meletakkan hidup kita hanya di dalam tangan pengasihannya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati akan terus menolong kita, akan terus menuntun kehidupan kita, akan terus menopang kehidupan kita, apapun keadaannya. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat hadir di dalam kehidupan kita. Amin.
kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Dan kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang semakin meneguhkan kami akan cinta kasih Tuhan yang sempurna, yang Tuhan nyatakan kepada kami, umat-umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Ya Bapa kami di surga, melalui doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan seluruh umat Tuhan di Jemaat Karambe. Engkau tahu Tuhan, berbagai kehidupan mereka alami, berbagai peristiwa-peristiwa mereka rasakan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka, meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga apapun pergumulan kehidupan yang dialami oleh umat-Mu Tuhan, mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk menjamah penyakit orang tua dan saudara-saudara kami. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat,
Biarlah semua itu Tuhan membawa kesembuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bermohon kepadamu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk umat-Mu di Jemaat Karambe yang saat ini dalam keadaan duka cita. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati setiap rencana-rencana dari segenap keluarga, sehingga orang tua dan saudara-saudara kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana mereka. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, penghiburan, sehingga mereka terus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk segenap pekerjaan, usaha-usaha, rencana-rencana yang digeluti oleh segenap umat Tuhan. Berkati semua itu sehingga menjadi saluran berkat untuk mereka pakai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua kami lansia di dalam masa tua mereka. Teruslah Engkau memberikan pengharapan, sukacita, bukakan pintu-pintu berkat bagi orang tua kami, sehingga mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan, mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, dalam segala juang dan harapan mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Terutama kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sementara mempersiapkan diri, bahkan sedang menjalani tes untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Tuhan berkati setiap upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh anak-anak kami, sehingga mereka terus merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa kami di surga, kami juga terus berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di Jemaat Karambe dalam minggu ini. Tuhan berkati semua itu Tuhan, sehingga semua boleh dapat berlangsung dengan baik. Dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Malam ini Tuhan, kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Lindungi kami malam hari ini Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan pengharapan yang baru, kekuatan dari Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian sabda dan doa Jemaat Karambe. Selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.